kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu kembali di pagi hari yang indah ini. Saat ini kita akan masuk dalam firman yang akan meneguhkan kita sepanjang satu hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi ini kembali lagi kami hadir untuk kami boleh mendengarkan sabda suara Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi rema atas hidup kami. Kami menyerahkan perenungan ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau diingatkan kembali dan kita mau mendasari hidup kita dengan satu firman Tuhan dengan tema dewasa dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita dari Ulangan 11 ayat yang ke-8 berbicara, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu, kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini, firmanku ini dalam hatimu, dalam jiwamu, dan kamu harus mengikat firmanku ini sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu Saudara, orang yang dewasa adalah orang yang meletakkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan ini mau berkata tentang kehidupan kita di mana berkat dan kutuk itu selalu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, berbicara berkat dan kutuk merupakan dua kata yang sangat hangat dalam perbincangan di kalangan orang percaya umat Kristen. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak pengajaran yang terus-menerus membicarakan hal ini, bahkan dua kata tersebut menjadi senjata yang sangat ampuh untuk membahagiakan telinga, sekaligus juga menjadi kata yang sangat menyeramkan, berkat
dan kutuk. Bapak Ibu Saudara, kitab Ulangan ditulis untuk kembali mengingatkan bangsa Israel yang telah dibimbing Tuhan dalam perjalanannya keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Bagaimana Tuhan dengan sangat setia menjaga bangsa ini setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada bagian yang lain Tuhan juga menghukum bangsa ini oleh karena ketegar tengkukannya mereka, oleh karena ketidaktaatannya mereka, oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Nah, saat tidak setia dalam jalan yang sudah Tuhan berikan, mereka jatuh bangun dan terus terjadi dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel sampai pada akhirnya berhasil memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan Tuhan untuk mereka boleh nikmati. Bapak Ibu Saudara, sebagian orang percaya yang hidup zaman modern sesungguhnya apa yang telah ditulis Musa masih tetap berlaku dan sangat relevan dalam kehidupan kita masa kini. Maka khususnya dalam pertumbuhan iman kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menuju kedewasaan rohani dalam Tuhan Yesus, harusnya Bapak Ibu Saudara kita terus memperkatakan, harus terus meletakkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini dengan tegas mengajarkan kepada kita agar setiap kita dalam menjalani kehidupan kita haruslah terus menerus menempatkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan kita jadikan landasan untuk kita menjalankan seluruh aktivitas kita. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita, firman Tuhan itu yang akan mengingatkan kita, menyadarkan kita apa yang harus kita lakukan sepanjang satu hari ini. Baik Bapak Ibu dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam melakukan rutinitas sebagai kehidupan seorang ibu rumah tangga, firman Tuhan juga menjadi landasan Bapak Ibu Saudara yang akan mengingatkan kita untuk terus bertumbuh. Dan yang terpenting adalah memperkatakan firman Tuhan itu baik secara langsung kepada orang lain maupun dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mau kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai gaya hidup kita. Karena jelas firman Tuhan katakan apa? Harus menaruh perkataan firman Tuhan itu dalam hati, dalam jiwa, bahkan mengikatnya sebagai tanda Bapak Ibu Saudara pada tangan dan menjadi lambang di dahi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini menjadi pengingat. Berarti firman Tuhan ini ada dalam kehidupan kita, ada dalam jiwa kita. Berarti kita tidak boleh lepas dari yang namanya firman. Karena apa? Firman Tuhan itulah yang akan menjadi dasar, menjadi landasan Bapak Ibu Saudara yang membuat kehidupan kita ini diberkati. Dan kita tidak menerima kutuk, itu semuanya tergantung pada firman yang mendasar dalam kehidupan kita. Maka ini berkat dan kutuk adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mendapatkan berkat daripada Tuhan, maka kita harus menaruh perkataannya dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, bahkan dalam mengikatnya pada tangan, harus menjadi lambang di dahi kita. Itu ketika kita mau mendapatkan berkat. Tapi kalau kita mau mendapatkan kutuk dalam kehidupan kita, ya maka kita tidak akan pernah menaruh perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak akan pernah baca firman, kita tidak akan mendasari dengan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua tergantung pada pilihan. Berkat dan kutuk Tuhan berikan. Tapi kita dikasih pilihan mau memilih yang mana. Tapi pastinya kita mau memilih berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada kita mau memilih kutuk Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita tidak mau memilih kutuk dan tidak terjadi kutuk dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan mengingatkan kita, taruh perkataannya dalam hati kita. Ikat itu dalam tangan kita. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, tangan ini akan membuka firman itu sendiri. Dan taruh di dahi, bukan berarti kita tulis di dahi kita, tidak. Taruh dalam ingatan kita Bapak Ibu Saudara, taruh dalam isi kepala kita, bahwa isi kepala kita itu adalah firman. Maka ketika kita mau melakukan ini, ketika kita sedang sedih, firman Tuhan katakan, hendaklah engkau bersuka cita. Ketika kita dalam pergumulan, Tuhan katakan apa? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Datanglah kepadaku semua yang berletih lesu dan beban berat. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita menjalani dengan berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini
boleh mengingatkan kita, untuk kita boleh menghasilkan kedewasaan rohani kita dengan memilih untuk terus menaruh perkataan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Bila firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara, dan hanya nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Kita boleh memuji Dia kembali. Kita mau katakan Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan kita ini kita tidak bisa menjalaninya dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa menjalannya hanya dalam kekuatan Tuhan, dan kita dapat hanya di dalam Yesus. Mari kita mau katakan, kekuatan di hidupku, ajaib Kau Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa menaruh perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap seluruh pemikiran kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dewasa rohani di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan kami percaya ketika Tuhan memberikan berkat dan kutuk dalam kehidupan kami, itu merupakan pilihan yang harus kami ambil, dan kami percaya kami mengambil pilihan yang benar untuk senantiasa hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Ajar kami untuk boleh melakukannya ya dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik dalam aktivitas kami, dalam keluarga kami, secara khusus untuk jemaat Mugemi Jakarta Pusat. Kau terus memberkati gerejamu ini Tuhan, sehingga gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga rindu memberkati untuk setiap jemaat yang ada di dalamnya, supaya jemaat ini menjadi jemaat yang memuliakan nama Tuhan, baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan mereka. Jemaat Tuhan GMI Jakarta Pusat menjadi berkat ya Bapa, secara khusus untuk anak-anak mereka dalam pendidikan, dalam studi, yang merindukan pekerjaan, dalam pekerjaan, bahkan juga yang merindukan keturunan, mencari pasangan hidup. Tuhan juga yang terus menolong, memberkati, memberikan yang terbaik jauh dari apa yang mereka gumulkan. Tuhan akan siapkan, dan Tuhan akan siapkan dalam waktu dan rencana Tuhan. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk
seluruh kehidupan orang tua kami di masa usinda ini. Biarlah Tuhan mereka boleh menikmati kasih setia Tuhan dalam menikmati umur-umur yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi kehidupan mereka. Saat ini mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka. Hamba juga terus berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk gerejamu dalam pos pelayanan yang ada. Tuhan menolong memberkati dalam proses pembangunan gereja di Biji Sesawi Jayapura. Tuhan menolong memberkati sehingga proses pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Berkati tim misi yang terus bekerja di dalamnya sehingga mereka boleh bekerja dengan hikmat pertolongan daripada Tuhan. Hamba juga terus berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk seluruh kehidupan gerejamu GMI wilayah 2 ini dalam setiap program yang ada, kepemimpinan yang ada dalam setiap proses pembangunan. Tuhan juga yang menolong memberkati proses pembangunan ini, dan yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Kami juga boleh menyerahkan untuk setiap bangsa dan negara kami ini, Tuhan berkati sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu saja. Kami menyerahkan bahkan untuk setiap para pemimpin tertinggi maupun pemimpin yang terendah. Tuhan juga menolong memberkati kehidupan mereka dalam kepemimpinan mereka, mereka boleh menjadi berkat. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah mengingatkan kita, menghiburkan kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.